Ya, ya, lanjut ya, saya lanjut. Jadi sedikit mengulangi yang masalah karsinoma of esophagus and stomach atau gaster ya. Ini yang Sudah, tumpang Pak. tindih, yang tumpang tindih. Jadi kalau yang kode C16.0 itu di kardia ya. Kardia itu yang bagian di kardia atas ya. Dari gaster ya. Kamu harus tahu anatominya nanti. Kardia, ventral ya. Terus yang karsinoma pada ujungnya dan menyebar ya, ekstensi ke bagian tengah ventral lidah itu C028. Nah, ini yang kalau dia menyebar sampai ke ujung lidah itu C021. Ini yang tumpang tindihnya di sini ya. Jadi ada dua tempat yang terlibat saling bersebelahan ya. Itu yang disebut dengan nanti tumpang tindih. Contoh yang lainnya, neoplasma maligna jaringan ektopik ya. Ini kode lokasinya atau kode site-nya dalam diagnosisnya namanya ektopik pankreatik maligna neoplasma. Jadi ini pankreas ya. Maligna. Jadi neoplasma ganas pankreas yang ektopik ya. Kalau pankreasnya itu unspesifik kan yang kodenya yang 25 titik. Terputus-putus terus ya. Halo, keputus-putus terus ya? Iya, Pak. Putus nyambung. Putus nyambung. Kayak judul lagu aja. Ya, sabar ya. Oke, kalau sudah kelihatan PowerPoint-nya ya. Kita lanjut lagi kalau sudah kelihatan. Jadi ini contohnya ini neoplasma yang kalau kita buka volume 3 halaman 437 tuh kita harus perhatikan catatan-catatan ya. Ada neoplasma, ada limfoma, ada yang tulisannya tumor gitu ya. Bisa kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Ya sabar, belum berubah ininya PowerPoint-nya. Nah sekarang penggunaan SCDO yang dimana sekarang ada yang edisi ketiga. Ini untuk tipe morfologi tertentu ya. Pada bab 2 kita ada klasifikasi yang lokasi atau topografi yang terbatas ya. Kadang tidak disertai keterangan topografi memang ya. Jadi kode topografi di ICDO digunakan untuk semua neoplasma ya yang kategorinya berkode 3 kode ya dan 4 karakter ya. 3 sampai 4 karakter kodenya ya. Selanjutnya, oleh karena itu direkomendasikan bahwa itu tadi yang saya katakan agen-agen yang berminat dalam arti itu lembaga-lembaga yang berminat, contohnya nih agensi register kanker, rumah sakit kanker, unit-unit kerja yang ada patologi dan merupakan suatu agent dari agensi yang terkait dengan kanker, dia menggunakan ICDO. Jadi yang khusus-khusus itu yang sudah menggunakan registrasi kanker itu juga dia gunakan ICDO. Jadi kalau yang rumah sakit yang belum melakukan registrasi kanker dan tidak terdaftar di sini ya masih boleh saja ya. Seperti Yayasan Kanker Indonesia, dia kodenya juga pakai ICDO ya. Ya, kalian kompetensinya selaku ahli media rekam medik ya. Secara coding itu salah satu bagian dari kompetensi kalian nantinya. Tentunya paling tidak paham juga ada yang namanya ICDO. Seperti yang kemarin dulu kuliah saya yang lain itu kan ICD-F ya, function ya. Di cedera itu kan ada ICD-F sebelumnya ya. Betul ya? Hisham atau Dio? Halo? Nyambung nggak nih? Nah itu sama aja nih ICD. Kalian juga paling nggak harus paham, harus tahu ada ICD-F.
ya, disability itu loh, ya. Nah, ini sekarang ICD-O, ya. Dio, bisa didengar? Bisa didengar? Walah, putus ini. Udah connect lagi? Iya, sudah Pak sekarang, Pak. Ya nggak apa-apa ya, kadang-kadang hilang koneksitasnya. Ya, jadi artinya di sini, saya ulangi lagi ya, si ICDO ini ya digunakan di agensi-agensi yang melakukan register kanker ya. Kemarin kita udah bicara register kanker ya. Kan belum semua rumah sakit ya. Atau rumah sakit kanker khusus ya, Darmais temannya ya. Terus juga atau unit kerja di patologi dan agensi lain yang terkait dengan kanker. Dia menggunakan ICDO. Contohnya juga kayak Yayasan Kanker Indonesia. Dia gunakannya ICDO di samping ICD-10. Nah, kepentingan kalian selaku calon ahli media rekam medik, salah satunya coding itu kompetensi kalian, ya harus tahu juga ya. Perkara nanti dipakai tidaknya itu kan urusan kedua, tapi kalian harus punya kompeten ini. Seperti halnya seperti yang kuliah saya yang sebelumnya mengenai cedera itu kan kita bicara yang ICDF ya, function disability ya. Perkara dia kita menemukan menggunakannya nanti itu urusan nanti, tapi kamu selaku ahli media rekam medik yang punya kompeten dalam coding juga harus tahu itu ya. Jadi nggak perlu belajar, nanti kan juga jarang dipakai, nggak bisa begitu ya. Nah, ini daftar urut alfabetiknya ya. Ada 5 lajur kode yang bisa dipilih ya. Biasanya kita sebut neoplasma bila diketahui dia sifatnya ya. Contoh maligna melanoma kulit, ini pada kulit ya, atau karsinoma in situ pada serviks bakteri ya, atau benign fibroadeno payudara, ini jinak ya, fibroma itu biasanya jinak ya, jadi benjolan pada payudara tapi dia jenisnya yang jinak, bukan yang CA, enggak karsinoma mame itu ganas ya. Jadi kita harus tahu dari terminologi pun juga kita tahu jadi kodenya apa, sifatnya. Oh, ini benign ya, nanti garis miringnya itu angka berapa, 1 atau ya. Oh, ini maligna atau primer, yaitu maligna itu 3 gitu ya. Bila sebutan atau terminologi tidak menolong untuk menentukan pilihan, maka telusuri melalui indeks ya, kan udah ada panduannya tuh ya, seperti contoh mesoneproma kan kali sebagai litem gitu ya. Lihat jilid volume 3 ya, si neoplasma maligna kan ada panduannya begitu ya, dan sebagainya. Seperti morbiditas atau kode penyakit terminologi diagnosa yang lainnya ya. Jadi udah nggak asing lagi sebetulnya, langkah-langkahnya kurang lebih mirip aja. Tentunya juga ada tanda-tanda baca, tanda lokasi ya, tanda site, tanda baca ya. Neck dengan gambar tagar gitu ya. Contohnya A ya, neoplasma maligna, ini digarisbawahi maligna itu jadi ganas ya pada kulit ya, site-nya di kulit, terkait apabila sel neoplasmanya adalah, nah nanti neoplasma maligna itu ada mendiagnosa lebih spesifik namanya squamous cell carcinoma atau epidermoid carcinoma. Jadi ada karsinoma, jadi ganas dia. Ya, lanjut lagi ya. Putus nyambung, nggak apa-apa wis. Ya, jadi contoh neoplasma itu ganas ya, maligna ya. Dan jenisnya yang squamous cell carcinoma atau epidermoid. Terus yang B itu benign ya, jinak neoplasma ya, benign neoplasma ya.
contohnya bentuknya papiloma atau tadi benign fibrom adenom pada payudara tadi ya, itu contohnya yang benign ya. Ya, kalau memang putus nyambung ya bersabar ya. Lanjut ya. Bisa ngikuti lagi ya. Nih, karsinoma dan adenokarsinoma. Tipenya apapun ya, kecuali yang tipe intraoseus atau odontogenik ya. Ini yang ganas nih yang ini ya. Terus lagi ada contoh lagi. Nah, ini istilah ada ditulis di sana di ICD-10 juga, istilah cancer ya, dengan morfologinya M800 sekian, nanti dicari ya. Kita lihat si also-nya karena garis miring 3, behavior kodenya, kode sifat atau perilaku itu 3 itu maligna. Jadi melihatlah si also-nya di neoplasma yang maligna. Jelas arti kanker di sini ini yang karsinoma yang maligna. Ya, kanker dimodifikasi suatu kata keterangan adjektif ya, yang diberi kode seperti dengan karsinoma. Tapi tidak semua begitu ya. Kita harus lihat nanti keterangannya. Contoh lagi, squamous cell carcinoma cancer. Ini ada tulisan squamous cell nggak karsinoma tapi cancer. Nah, ini identik dengan squamous cell carcinoma. Ya, jadi dia nanti dengan garis miringnya 3. Karena dia 3 tuh maligna ganas ya. Liver cancer ini juga sama dengan hepatic cell atau hepatoseluler karsinoma atau apa gitu ya. Lung cancer, nah ini CA, apakah dengan CA paru ya, nggak dapat ditemukan tuh, itu cari CA of lung karsinoma ya, adanya lung cancer ya, jadi harus kita jeli dari terminologinya. Lagi contoh ya, ini secara kode morfologi untuk yang sel di hepatic cell itu 8170 ya, M70. Ini 3 ini menggambarkan maligna, nih ya, ini maligna kan, maligna. Lalu yang kalau dengan sel morfologinya itu squamous cell ya, tidak menjelaskan dia hepatik kah atau apa. Itu M8070 ya, yang bentuk squamous. Ya, lihat 80, ini juga ini squamous cell 80 ya, small cell. Ya, jadi itu yang termasuk ya. Paling enggak kamu paham, saya enggak mengharap kamu ya syukur hafal ini semua ya, 8 sekian M gitu. Tapi paling enggak bisa paham sifatnya ini, dan kalau kelompoknya yang squamous itu 80 sekian ya. Paling enggak tahu di situ ya. Oleh karena itu, putus lagi. Ya, jadi oleh karena itu melalui istilah karsinoma tidak bisa menemukan site organnya yang terkena, kecuali kalau memang udah jelas ini ada sel, contoh nih sel kanker organ apa yang spesifik, hepar ya, hepatoseluler itu udah jelas itu masalah maligna karsinoma. Jadi ini 3, 8-nya 81 ya, kalau squamous tadi kan 80 ya, dan sebagainya ya. Oke, ini karena sering putus-putus ya, jadi bersabar, nanti sebenarnya masih ada satu topik untuk cedera ya, cedera yang di bagian bawah ya, tungkai dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut dulu di onkologi ini. Tumor, ada istilah tumor ya, ini kan uncertain, tidak pasti dari sifatnya ya. Apakah tumor ini bisa
tidak diperkenankan atau bisa dikode dengan maligna atau benet atau bahkan tidak jelas, uncertain. Nah, itu makanya kita harus lihat. Makanya dengan istilah lead time-nya tumor, kita harus temukan dulu site-nya organnya, lokasinya, lokasi organnya. Ya. Contohnya ini juga ada di tumor alpha cell, ya. Ini yang maligna atau di yang pankreas. Ini 3 ganas, ya. Tapi kalau yang brown fat, ya, tumor ini yang brown fat, ya, lipoma, kan lihat lipoma jelas nanti ini benet, ya, benet lipoma nih, limfomatus, ini jinak sebetulnya nanti. Tapi kalau yang burkit ini ganas, M96 ini garis miring 3 ya kan, jadi ganas ya, William cell ini ganas. Jadi kita harus lihat lokasi organnya juga ya, kalau ada istilah terminologi tumor ya, apakah kita ini tumor ini jinak, ganas, itu kita harus lihat ya. Nah, ini tadi yang lipoma ya, lipoma. Ini kode morfologinya ya, diagnosisnya ya. Di D kan, kalau yang di C kan pada umumnya neoplasma ganas ya. Ya, kalau yang ganas-ganas ini sarkoma, ini kan ganas ya, sarkoma. Ganas. Oke, ini contoh-contohnya lagi, osteosarkoma ini nanti lihat di ganas nih ya, 3 lihat. Ya, ini saya lanjut ya. Jadi sarkoma ini masih ganas. Kalau papiloma ini masuk yang jinak ya. Papiloma. Jadi lihat organnya juga, lokasinya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang sedikit bertanya atau ada yang mau tanya masalah yang kanker atau karsinoma atau onkologi ini. Sebelum kita lanjut ke yang topik kedua, masalah untuk cedera. Ada dia atau Dio atau siapa, Ajeng, atau menyimak dulu. Ya, saya ganti sekarang yang masalah yang cedera ya. Mungkin nanti ada yang di perjalanan waktu ada yang nanya, ya silakan ya. Gimana? Masih nyambung? Belum ada pertanyaan, Pak. Ada yang nanya masalah ini? Nggak ada yang nanya untuk ICDO-nya ini? Halo? Ya, halo?
Halo, sudah berubah slide-nya? Ngomong apa? Janjian. Wis bayar belum kan? Halo, gimana? Dio sudah nyambung lagi ya? Pak, mohon izin bertanya. Ini kok putus-putus ya? Ya, tanya deh. Halo? Sudah, Pak. Ya. Siapa yang mau tanya tadi? Mungkin jaringannya, Pak. Jaringannya ya. Iya, tempat saya putus terus nyambung lagi. Otomatis gitu kan. Ya, mungkin jaringan ya. Ya udah bersabar ya. Baik, tadi izin bertanya siapa ya? Saya Pak Hevi. Ya, silakan Pak, Evi. mau tanya untuk Ya, apa? Untuk apa? Evi? saya Pak Hevi. Lah iya, ayo silakan. Untuk apa? Silakan. Pak, untuk contohnya kanker neoplasma yang metastasis ke tulang hidung itu untuk pengkodeannya hanya kanker nasofaring atau untuk mengkode kanker nasofaring. Iya, Pak. Ya, gimana pertanyaanmu apa? Kode nasofaring. Untuk mengkode. Ya. Ya gini aja deh, karena putus-putus ya. Yang saya tangkap aja. Jadi hati-hati kalian memakai istilah kanker atau karsinoma. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Tidak semua kanker itu ganas, karsinoma. Ya, Happy. Nyambung lagi. Jadi pertanyaannya apa tadi? Iya, Pak. Pertanyaannya nasofaringnya ada kanker gitu. Misal, ya, terus bermetastasis ke tulang hidung. Ya, terus? Itu yang di kode kanker, ya, yang mengkode itu bagaimana, Pak? Gini ya, Nasofaringnya atau gini. yang bermetastasis? Ya, sebelum saya jawab yang kodenya yang primer apa yang di metatasenya kan gitu pertanyaanmu ya. Di yang penyebarannya ya. Iya, Dimana Pak, kan benar. di tulang hidung yang dari yang primer nasofaring. Metatasenya ke tulang hidung ya. Oke. Pertama istilah tadi kamu pakai istilah kanker ya. Tadi kan penjelasan saya kan ada tuh cancer, hati-hati ya. Cancer yang identik dengan keganasan ya karsinoma itu tadi contoh, tapi tidak semua jadi cancer itu pasti karsinoma, tapi ada juga yang benign ya, ada yang Cina ya, kayak masuk ke yang fibroadenom itu. Jadi istilah cancer itu ketika kita baca di buku ICD cancer apa tadi liver, nah kita lihat ternyata itu yang dimaksudnya cancer liver maligna, jadi itu karsinoma ya. Jadi kita secara awam harus kita pisahkan istilah kanker cancer itu ya dengan karsinoma ya. Kalau di buku tertulis memang ada cancer, itu kita seterusnya
terminologinya seterusnya kita baca, kita perhatikan. Apa sih? Enggak, biar dia aja. Enggak tahu di situ tadi adik atau mbak. Kemudian pakai STMJ bareng. Halo, gimana ya? Jadi tadi penjelasan Happy ya. Jadi penjelasan istilah dulu antara kanker gitu tadi ya. Nah, sekarang kan jawab kodenya itu yang mana? Yang di nasofaring atau yang di tulang hidung, gitu ya. Yang di primer atau yang di metastase. Nah, kita nggak usah bingung yang mana. Tergantung dokternya. Kan seorang coder tidak boleh mendiagnosa, merubah diagnosa. Kalau dokter yang mendiagnosanya CA nasofaring primer ya, di situ ya kita pakai yang apa namanya kode behaviornya sifatnya pakai yang primer, yang maligna itu 3 umpamanya atau yang primer ya. Tapi kalau yang di situ dan ada diagnosanya ada ditegakkan 2 dan ditemukan diagnosa lagi di tulang hidung. Nah, behaviornya dia kita di tulang hidung itu udah digambarkan itu karsinoma yang sebab dari metastasenya, penyebarannya yang sekunder ya, yang membedakan kode behaviornya yang garis miring angka itu bukan 3. Paham ya, Evi? Jadi nggak usah bingung nanti kita mengkodenya yang mana. Loh, yang ada ditulis di rekam medik itu kodenya apa? Iya Pak, sudah. Ya gitu ya. Kalau dua-duanya ditulis dengan ini yang metastase di tulang hidung ini ya kita kode juga. Jadi cuma membedakannya nanti sifatnya ya. Yang kodenya itu yang garis miring 3 itu loh. Yang kedua morfologinya jelas beda. Nah, satu nasofaring, satu udah di tulang ya. M-nya itu loh ya. Jelas beda. Ya. Tentunya juga akan beda morbiditasnya ya. C-nya itu ya. C-nya sekian itu. Bisa ya, bisa diikuti ya teman-teman yang lainnya atau heavy-nya. Ya. Jadi kalian enggak usah bingung kita kode yang mana. Bisa Pak. Yang Terima kasih. ada di sana kita kode. Nah, itulah yang perlu kita sikapi, ketepatan pemilihan kode kita. Ya. Kode kita yang kita pilih itu tepat enggak? Nah, itu perlu keahlian, yaitu kalian, kompetensi kalian. Dokternya juga bisa semua, tapi kan ada tupoksinya, ada pembagian tugas. Nanti ada namanya coder. Ya, di beberapa rumah sakit pun selaku coder tuh dokter-dokter juga. Ya, oleh karena itu kalian juga harus tunjukkan kompetensimu bahwa kalian memang betul-betul kompeten. Nanti bersaing kalah nggak perlulah di 3 rekam medik kan repot. Ya, tapi kan tugas dokter utamanya itu mengobati ya. Untuk administratifnya termasuk coding dan sebagainya itu dibantu oleh kalian yang kompeten gitu loh. Paham ya? Jadi nggak usah bingung sekali lagi ya untuk kode yang mana nih gitu ya Vi ya. Oke. Sekarang kita ke topik kedua ya, masalah cedera ya. Ini juga lanjutan kuliah.